Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Rifiki Cahyadi. Hari ini saya dan teman-teman saya dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi manajemen media penyimpanan. Baiklah, yang pertama itu adalah media penyimpanan massal yang akan dijelaskan oleh saudara Ihsan Kadri. Yang kedua adalah perangkat tambahan disk yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Ariel Rifiki Cahyadi. Dan ketiga adalah struktur disk dan manajemen disk yang akan dijelaskan oleh saudara Agung Borola. Selanjutnya adalah penjadwalan disk yang akan dijelaskan oleh saudari Anissa, dan terakhir adalah penanganan swap yang akan dijelaskan oleh saudara Anas Punggawa. Baiklah, dimulai dari yang paling pertama dulu, yaitu media penyimpanan massal. Media penyimpanan massal akan dijelaskan oleh saudara Ihsan Kadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan limpahan rahmatnya sehingga video ini dapat diselesaikan. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang menderang seperti saat sekarang ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen yang telah memberikan kita tugas dan bimbingan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bekerja keras sehingga tugas ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Baik, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Ihsan Kadri, yang kedua Ariel Rifiki Cahyadi, yang ketiga Agung Borola, yang keempat Anissa Fitria, dan yang kelima Anas Punggawa. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai manajemen media penyimpanan yang terdiri nanti beberapa sub-sub materi ya yang dijelaskan oleh teman-teman kelompok yang lain. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai media penyimpanan massal, hard disk dan SSD atau solid state disk atau solid state drive. Baik, langsung saja kita masuk. Apa sih itu hard disk? Nah, pengertian hard disk di sini merupakan sebuah media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil sebuah informasi digital melalui sebuah cakram yang dilapisi dengan bahan magnetik. Nah, itu adalah penjelasan mengenai hard disk. Hard disk di sini ya pada dasarnya adalah media penyimpanan yang di dalamnya ada cakram yang dimana nanti cakram itu berputar sehingga dapat menghasilkan informasi ya. Baik, selanjutnya komponen-komponen hard disk. Yang pertama itu spindle atau pusat perputaran cakram tersebut. Yang kedua adalah cakramnya itu sendiri. Yang ketiga adalah read write height atau kepala baca tulisnya. Yang kelima ada closure, yang keempat ada closure atau pelindungnya, dan yang terakhir ada interfacing modul atau modulnya ya untuk menyambungkan antara hard disk dengan perangkat komputernya. Oke, selanjutnya apa sih fungsi hard disk di sini? Nah, fungsi hard disk di sini merupakan sebuah media untuk menyimpan data. Nah, baik itu adalah dokumen, foto, gambar, audio, ataupun sistem operasi lainnya. Fungsi hard disk di sini sebagai menyimpan sebuah data yang nantinya dapat kita perlukan di kemudian hari. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai kecepatan hard disk. Kecepatan hard disk di sini bermacam-macam ya, ada yang 5400 rpm, ada yang 7200 rpm, ada yang 10.000 rpm, dan ada juga yang 15.000 rpm. Nah, kecepatan ini adalah kecepatan cakramnya berputar. Semakin cepat cakramnya berputar, maka semakin cepat pula proses yang hard disk akan lakukan. Misalnya kita membooting sebuah perangkat atau kita membuka sebuah file, maka hard disk ini akan bekerja secara cepat ya. Apabila kita membuka sebuah file, maka hard disk ini akan bekerja, piringannya akan berputar. Nah, situlah kecepatannya bekerja. Apabila kecepatannya itu cepat, maka proses membuka filenya itu bisa juga lebih cepat. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita membahas mengenai perbedaan antara hard disk eksternal dan internal. Nah,
harddisk di sini kan memang ada yang namanya harddisk eksternal dan ada juga harddisk internal. Nah, harddisk internal di sini adalah harddisk atau sebuah media penyimpanan dari piringan yang terpatri di dalam perangkat komputer. Yang kedua yaitu harddisk eksternal atau harddisk yang tidak terpatri dengan komputer atau berada di luar. Nah, biasanya harddisk eksternal ini disambungkan biasa melalui kabel USB atau port-port lainnya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai kelebihan dan kekurangan harddisk. Kita membahas kelebihannya dulu ya. Kelebihannya di sini tentunya harganya lebih terjangkau. Yang kedua, kelebihannya bisa menampung lebih banyak data, dan kelebihannya yang lain itu adalah umur pemakaiannya bisa lebih lama. Sementara kekurangannya di sini ketika kita menggunakan harddisk maka akan menghasilkan bunyi yang lebih berisik, karena kan di situ ada cakram yang berputar, maka ini akan menghasilkan bunyi yang berisik. Yang kedua kekurangannya adalah itu bisa berisiko rusak jika terjadi guncangan, karena kan di sini ada piringannya, ada cakramnya. Jika ini terguncang bisa jadi ini rentan terhadap kerusakan. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai SSD atau Solid State Drive. SSD merupakan sebuah media penyimpanan yang tergolong cukup baru untuk dikenal sampai sekarang. SSD merupakan media penyimpanan yang sudah tidak menggunakan cakram lagi di dalamnya, tapi hanya menggunakan chip-chip untuk menyimpan sebuah data. Baik, selanjutnya komponen-komponen SSD. Komponen-komponen SSD ini terdiri dari beberapa chip-chip yang nanti chip-chip ini dipakai untuk menyimpan datanya, karena kan di sini sudah tidak memakai cakram lagi ya. Jadi penggantinya itu adalah chip-chip. Yang ketiga, fungsi SSD. Fungsi SSD di sini adalah juga sebagai ya seperti hard disk, sebagai penyimpanan data. Tapi di sini yang ditekankan oleh SSD di sini prosesnya lebih cepat, karena kan di sini sudah tidak ada piringan lagi, jadi sudah menggunakan chip. Jadi datanya itu langsung diambil di dalam chip, tidak perlu lagi ada perputaran di dalamnya. Oke, selanjutnya apa sih kelebihan dan kekurangan SSD di sini? Nah, kelebihan SSD di sini merupakan penyimpanannya lebih cepat ya, prosesnya lebih cepat. Jika kita membutuhkan sebuah data, maka itu kurang dari 1 menit bisa langsung kita dapatkan datanya. Proses booting sebuah perangkat juga bisa lebih cepat, lebih ringan juga tentunya, tidak ribut juga, dan hemat daya. Kalau SSD ya di sini hemat daya, karena kan ini hanya sebuah chip. Nah, sementara kekurangannya di sini adalah yang pertama itu adalah harganya ya. Tentunya harganya sangat ya tidak sangat mahal sih, tapi lebih mahal lah, dan cenderung pemakaiannya ini tidak terlalu awet dibandingkan harddisk. Walaupun diklaim SSD ini bisa bertahan sampai 200 tahun, tapi dari segi ketahanannya harddisk lebih tahan dibandingkan SSD dalam menyimpan data ya. Baik, apa sih perbedaan antara harddisk dan SSD di sini? Ya, yang tentunya di sini perbedaannya yang pertama adalah dari segi medianya ya. Kan harddisk di sini menggunakan cakram, sementara SSD di sini menggunakan chip. Nah, perbedaan yang kedua yang terlalu mencolok di sini adalah kecepatannya. Kecepatan harddisk di sini memang lebih lambat dibandingkan kecepatan SSD. SSD bisa mengklaim 8 kali lebih cepat daripada harddisk. Yang tadi itu harddisk ada 5.200, 5.400, 7.200, 10.000 sampai 15.000. Itu SSD mengklaim dirinya bahwa dia bisa 8 kali lebih cepat dibandingkan kecepatan harddisk. Baik, untuk lebih jelasnya ini saya sudah membuatkan sebuah tabel untuk perbedaannya. Ya, jadi ini adalah tabel perbedaannya, tabel perbandingannya. Ya, biasa kita lihat daya yang dibutuhkan oleh SSD di sini lebih kecil dibandingkan hard disk. Harga SSD lebih mahal ya, seperti yang sudah tadi saya jelaskan semua ya. Ini sudah sesuai ya.
Bisa teman-teman lihat sendiri. Ya, lihat. Ini tadi kecepatannya ya. SSD cenderung lebih cepat dibanding hard disk. Oke, untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada teman kelompok saya yang lain. Saya Iksan Kadri, terima kasih. Lanjut ke bagian kedua, yaitu perangkat tambahan disk yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, jadi yang paling pertama adalah apa itu perangkat tambahan disk. Perangkat tambahan disk adalah perangkat tambahan yang digunakan untuk menyimpan yang menggunakan basis piringan, yaitu disk. Nah, di perangkat tambahan disk ini ada beberapa perangkat yang ada di dalam komputer, atau lebih tepatnya di luar komputer, tapi dapat diakses oleh komputer itu sendiri, karena namanya perangkat tambahan. Nah, salah satunya adalah hard disk eksternal. Hard disk eksternal ini dapat diakses menggunakan komputer dan langsung terhubung menggunakan kabel USB yang akan dimasukkan ke sini. Di dalam perangkat hard disk eksternal ini terdapat hard disk. Hard disk ini bekerja dengan cara seperti hard disk pada umumnya, khususnya hard disk internal. Nah, tambahan yang ada di sini adalah ekstensinya, yaitu ini, port untuk terhubung ke USB. Jadi di sini ada port yang untuk terhubung ke USB. Colokannya dia menggunakan USB micro B. Oke, kalau bisa dilihat di sini, ya di sini ada micro B. Oke, kita lanjut ke perangkat selanjutnya, yaitu perangkat tambahan disk yang kita sering sebut dengan nama CD. Oke. CD adalah compact disk. Jadi di sini CD dia menyimpan data di piringan ini. Nah, cara menulis datanya adalah dengan menggunakan laser, menembakkan laser ke sini, dan cara membaca datanya adalah dengan menembakkan laser lalu membaca pantulan dari laser tersebut. Nah, di piringan ini ada tertulis data 1010 di setiap bagian section laser ini. Di piringan ini di sini seperti ada lingkaran-lingkaran seperti itu, garis-garis kecil, mungkin tidak terlalu bisa dilihat dari situ, tapi di sini ada garis-garis kecil itu. Nah, garis-garis kecil itu adalah garis-garis yang belum ditulis. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai perangkat selanjutnya, perangkat disk tambahan selanjutnya, yaitu ini, floppy disk. Nah, di dalam floppy disk ini mungkin tidak terlihat seperti disk, sama seperti hard disk, tidak ada piringan di dalamnya, tapi sebenarnya ada piringan di dalam sini. Nah, di dalam floppy disk ini dia juga memiliki piringan di dalamnya. Nah, piringan itu memiliki section-section masing-masing. Nah, piringan itu tepat tengahnya ada di sini, dan di dalamnya di sini ada piringan-piringan. Sebuah piringan. Nah, bagian atasnya ini akan menjadi konektor, di mana konektornya akan bisa dihubungkan dengan perangkat yang bisa membaca floppy disk drive ini. Oke, sepertinya cuma itu perangkat tambahan disk, tapi saya akan menjelaskan sedikit tambahan mengenai perangkat tambahan yang bisa digunakan untuk menyimpan data. Salah satunya adalah SSD. SSD tidak hanya ada dalam bentuk internal, tapi juga bisa digunakan dalam bentuk eksternal. Jadi di bagian sini kita bisa lihat ada pin, dan di sini ada chip. Nah, chip ini yang akan digunakan untuk menyimpan data, berbeda dengan yang menggunakan piringan atau yang menggunakan disk. Kali ini SSD dia tidak menggunakan disk, dia menggunakan dia menggunakan chip yang bisa diisi. Nah, chip yang bisa diisi data ini bersifat non-volatile, artinya dia bisa menyimpan data tanpa adanya aliran listrik. Oke, selanjutnya ada satu yang mirip cara kerjanya dengan SSD, yaitu flash disk. Flash disk dia bekerja juga dengan menyimpan chip, lebih sederhana lagi daripada SSD, lebih mudah, tinggal dicolok langsung. Ya, nah, flash disk ini menyimpan data dengan cepat ke dalam sebuah chip yang bersifat non-volatile seperti yang ada di SSD, tapi dengan kecepatan yang cukup lebih rendah daripada SSD dan kapasitas yang lebih kecil. Flash disk ini gunanya lebih tepatnya untuk portable, untuk dibawa kemana-mana, untuk mempermudah pengiriman data saat
kita butuh di waktu-waktu yang tertentu. Jadi tidak spesifik seperti hard disk dan SSD dan CD dan juga floppy disk. Terakhir, tambahan mungkin perangkat tambahan yang bisa digunakan untuk menyimpan data, yaitu perangkat yang tidak memiliki bentuk, atau bisa kita sebut sebagai cloud storage. Nah, cloud storage ini digunakan dengan cara kita mendownload atau mengupload data yang ada di sebuah drive yang kita tidak tahu di mana lokasinya. Yang kita tahu, kita bisa mengakses drive ini dengan cara mengakses internet. Kita mengupload data kita dari internet atau mendownload data dari internet menggunakan cloud. Baiklah, sepertinya sekian penjelasan saya mengenai perangkat tambahan, dan khususnya perangkat tambahan penyimpanan, yaitu perangkat tambahan penyimpanan disk. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan struktur disk dan manajemen disk oleh Saudara Agung Borola. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu manajemen disk. Sebelumnya saya telah menyebutkan bahwa disk merupakan piranti I/O yang penting pada sistem komputer dan berfungsi sebagai media penyimpanan utama. Disk digunakan sebagai penyimpanan utama adalah disk cakram magnetis. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu addressing disk atau pengalamatan disk. Disk dialamatkan secara logika sebagai salah satu dimensi berukuran besar dengan setiap elemennya seukuran satu blok logika. Satu blok logika merupakan unit terkecil untuk transfer data, baik untuk penulisan ataupun pembacaan. Biasanya satu blok logika adalah satu atau lebih sektor fisik. Ukuran blok ditentukan pada saat dilakukan perorganisasian atau istilahnya pemformatan disk. Urutannya adalah yaitu yang pertama, alamat paling awal yaitu sektor 0 adalah sektor pertama dari track pertama pada silinder yang paling luar. Yang berikutnya adalah urutan sektor lainnya pada track pertama tersebut. Setelah itu pindah ke track lainnya pada silinder pertama atau yang terluar pada sisi cakram yang lainnya. Yang berikutnya, setelah silinder pertama pada semua sisi cakram yang lainnya telah dialamati, maka alamat berikutnya adalah kembali ke sisi cakram pertama pada track yang letaknya lebih dekat dari pusat titik cakram. Mekanisme penanganan disk request. Operasi disk merupakan operasi khusus yang hanya dapat dilakukan oleh sistem operasi. Aplikasi atau proses pengguna melakukan operasi disk dengan melakukan sistem call terhadap sistem operasi. Pemanggilan ini akan menghasilkan suatu disk request secara lengkap. Mekanisme penanganan permintaan operasi disk adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika suatu proses membutuhkan transfer data atau ke disk, maka proses
akan memanggil sistem call sistem operasi. Berikutnya, sistem call akan memicu sistem operasi memblok proses bersangkutan karena operasi I/O disk akan memakan waktu. Disk request akan ditangani oleh device drive yang sesuai dengan piranti I/O yang hendak diakses. Device drive disk akan memeriksa status disk. Jika disk sedang sibuk, maka disk request akan diantrikan pada antrian disk bersangkutan. Jika disk tidak sedang digunakan, maka disk request tersebut akan dilayani dan alamat disk dikirimkan ke disk controller. Pada operasi penulisan, data akan disalinkan oleh DMI controller ataupun prosesor dari memori utama ke buffer disk controller untuk dilanjutkan disalinkan ke piringan disk. Sementara pada operasi pembacaan, data yang dibaca akan disalinkan ke buffer disk controller lebih dahulu dan selanjutnya disalinkan ke memori utama. Waktu yang diperlukan untuk memproses suatu disk yaitu ada 4 waktu. Pertama, override time, waiting time, latency atau random access time, dan transfer time. Pengorganisasian disk. Secara fisik, ruang di disk ibaratnya adalah ruangan tanpa sekat. Untuk memudahkan penyimpanan dan pembacaan data, maka ruang penyimpanan ini butuh diorganisasi dalam unit-unit. Secara hierarki, terdapat beberapa pengorganisasian ruang disk. Yang pertama yaitu pemformatan, low level formatting, yaitu membagi disk ke dalam sektor-sektor sehingga disk controller dapat membaca dan menulisnya dengan cara menandai awal setiap sektor dengan header dan akhir setiap sektor dengan trailer. Yang kedua, pemartisian, yaitu membagi disk menjadi satu atau lebih partisi masing-masing. Partisi dapat dipandang secara logika ya sebagai disk yang terpisah. Pemformat yang berikutnya adalah pemformatan secara logika, yaitu membangun struktur pengelolaan berkas. Yang berikutnya adalah alokasi blok booting, yaitu membangun struktur untuk melakukan operasi booting. Yang terakhir yaitu manajemen blok atau sektor yang rusak, yaitu mengelola, mencatat atau mengalihkan back block, yaitu salah satu atau lebih sektor yang rusak pada disk. Yang terakhir ada pengelolaan swap space. Sistem operasi menggunakan konsep virtual memory untuk menggunakan disk sebagai ekstensi memori utamanya. Umumnya, ruang khusus ini dapat diorganisasi di disk sebagai suatu partisi khusus, sebagai halnya partisi swap pada Linux atau sebagai berkas swap pada berkas pagefile.sys pada Windows XP. Sekian dari materi pembahasan saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Baik, lanjut ke penjelasan penjadwalan disk oleh Saudari Anissa Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitria R dengan NIM 192904130. Saya akan menjelaskan materi tentang penjadwalan disk. Yang pertama itu disk. Disk diorganisasikan menjadi silinder-silinder dengan tiap permukaan terdapat head yang ditumpuk secara vertikal. Waktu yang dibutuhkan untuk membaca dan menulis disk dipengaruhi oleh yang pertama itu waktu pencarian atau seek time, merupakan faktor yang dominan. Yang kedua, waktu rotasi atau rotational latency, waktu yang diperlukan mekanisme akses mencapai blok yang diinginkan. Yang ketiga, waktu transfer. Transfer rate adalah kecepatan transfer data sesaat. Data ini diberikan oleh pembuat. Adapun algoritma penjadwalan disk, pada sistem multiprogramming, banyak proses yang melakukan permintaan membaca dan menulis record disk. Proses-proses membuat permintaan lebih cepat dibanding yang dapat dilayani disk. Membuat antrian permintaan terdapat permintaan layanan disk. Terdapat dua tipe penjadwalan disk, yaitu yang pertama optimasi seek dan optimasi rotasi. Adapun beberapa kriteria penjadwalan disk, yaitu pertama throughput, yaitu berusaha memaksimumkan. Kedua, waktu tanggap rata-rata, nilai ini diusahakan minimum. Yang ketiga, variansi waktu tanggap diusahakan minimum. Beberapa algoritma penjadwalan disk antara lain sebagai berikut. Yang bagian A, first come first server atau FCFS. Disk driver melayani satu permintaan sesuai urutan kedatangannya, merupakan metode yang adil. FCFS dapat menghasilkan waktu tunggu sangat panjang.
CFS dapat menyebabkan banyak waktu untuk sik silinder yang paling dalam ke silinder paling luar. Bagian B, Shortest Seek First atau SSF. Algoritma ini melayani permintaan seek track terdekat dari track di mana head berada. Kekurangannya, lengan disk akan berkutat di tengah disk. Permintaan di daerah ekstrim atau pinggir akan menunggu sampai fluktuasi statistik menyebabkan tidak ada permintaan truk di tengah. Dapat konflik antara meminimalkan waktu tanggap dengan fairness atau adil. Yang bagian C, elevator atau scan, yaitu head bergerak searah sampai tidak ada permintaan ke arah itu, kemudian berbalik arah. Diperlukan bit tambahan untuk mencatat arah gerak head. Kebaikannya itu batas atas jumlah gerak adalah tetap, yaitu 2 kali jumlah silinder. Bagian D, elevator dimodifikasi atau C-scan. Lengan head yang hanya bergerak searah setiap kali mencapai silinder tertinggi, maka head akan bergerak ke silinder terendah dan dilanjutkan terus head bergerak searah. Bagian E, end step scan. Lengan disk bergerak maju mundur seperti algoritma scan, tapi dengan semua permintaan yang tiba selama menyapu dalam satu arah dikumpulkan dulu dan disusun kembali agar layanan optimal selama penyapuan balik. Bagian F, Eschenbach scheme. Pergerakan dengan disk sirkular seperti C-scan, tapi dengan beberapa kekecualian penting. Setiap silinder dilayani tepat satu track informasi, baik terdapat permintaan atau tidak untuk silinder itu. Adapun penanganan masalah operasi disk. Beberapa tipe kesalahan saat operasi disk dikategorikan sebagai berikut. Programming error. Kesalahan disebabkan programming driver memerintahkan mencari track, membaca sektor, menggunakan head atau mentransfer atau dari memori yang tak ada. Yang kedua itu transit cache cum error. Kesalahan disebabkan adanya debu di antara head dengan permukaan disk. Untuk mengeliminasi kesalahan ini maka dilakukan pengulangan operasi pada disk. Yang ketiga itu permanent checksum error. Kesalahan disebabkan kerusakan disk. Ada yang keempat itu seek error. Kesalahan ini ditanggulangi dengan mengkalibrasi disk supaya berfungsi kembali. Yang kelima, controller error. Kesalahan ini ditanggulangi dengan menukar pengendali yang salah dengan pengendali yang baru. Yang keenam, track attempt caching. Controller mempunyai memori untuk menyimpan informasi track di mana ia berada. Permintaan pembacaan blok track dilakukan tanpa pergerakan mekanik. Adapun yaitu clock, perangkat keras clock. Komputer dilengkapi dengan RTC atau real time clock. Tipe perangkat clock terdiri dari yang pertama itu clock yang ditimbulkan impulse tegangan listrik. Yang kedua itu programmable interval timer atau PIT. Adapun dua keunggulan PIT yaitu yang pertama mempunyai akurasi tinggi, yang kedua frekuensi interupsi dapat diatur secara perangkat lunak. PIT biasa digunakan sebagai waktu sistem, pembangkit band rate, penghitung kejadian, pembangkit musik, dan di beragam aplikasi yang memerlukan pewaktuan. Adapun metode pemrograman PIT, terdapat dua mode pemrograman PIT yaitu yang pertama one shot mode. Setiap kali PIT diinisialisasi maka dikopikan nilai holding register ke counter. Yang kedua itu square wave mode. Adapun metode pemrograman PIT, terdapat dua mode pemrograman PIT yaitu one shot mode dan square wave mode. Perangkat lunak clock. Beberapa fungsi clock di sistem operasi antara lain mengelola waktu dan tanggal atau waktu nyata. Yang kedua, mencegah proses berjalan dari waktu yang ditetapkan. Yang ketiga, menghitung penggunaan pemroses atau CPU. Yang keempat, menangani sistem call alarm yang dibuat proses pemakaian.
Yang kelima, mengerjakan profiling, monitoring, dan pengumpulan statistik. Selanjutnya, RAM disk. RAM disk adalah perangkat disk yang disimulasikan pada memori akses acak atau RAM. RAM disk sepenuhnya mengeliminasi waktu tunda yang disebabkan pergerakan mekanis dalam stick dan rotasi. Kegunaannya untuk aplikasi yang memerlukan kinerja disk yang tinggi. Perangkat blok mempunyai dua perintah, yaitu membaca dan menulis blok. Normalnya blok-blok disimpan di disk berputar yang memerlukan mekanisme fisik. Keunggulannya berkecepatan tinggi karena pengaksesan sesaat atau tidak ada waktu tunda, seek, dan rotational latency. Sangat baik untuk menyimpan program atau data yang sering diakses. Memori utama dibagi menjadi N block berukuran sama, bergantung banyak memori yang dialokasikan. Ketika driver untuk RAM disk menerima perintah membaca atau menulis suatu blok, driver tinggal menghitung di mana lokasi memori tempat blok berada, kemudian membaca atau menuliskannya. Sekian. Lanjut mengenai penanganan swap space oleh Saudara Anas Penggawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Penggawa dengan NIM 1929041008. Dalam video ini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami mengenai manajemen media penyimpanan. Pada kesempatan kali ini saya membahas mengenai penanganan swap space. Langsung saja, penanganan swap space atau manajemen tempat pertukaran adalah salah satu dari low-level task pada sebuah sistem operasi. Misalnya, memori virtual menggunakan disk space sebagai perpanjangan atau space tambahan dari memori utama. Karena kecepatan akses disk yang lebih lambat daripada kecepatan akses memori, sehingga perlu menggunakan swap space untuk mengurangi performa sistem secara signifikan. Sehingga tujuan utama dari perancangan dan implementasi swap space adalah untuk menghasilkan kinerja memori virtual lebih optimal. Adapun penggunaan swap space pada berbagai macam sistem operasi berbeda-beda, bergantung pada algoritma memori manajemen yang diimplementasikan. Sebagai contohnya, sistem yang mengimplementasikan swapping mungkin akan menggunakan swap space untuk menyimpan dan mengerjakan sebuah proses, termasuk segmen kode dan datanya. Sistem yang menggunakan pegging hanya akan menyimpan page atau halaman proses yang sudah dikeluarkan dari memori utama. Besarnya swap space yang dibutuhkan pada sistem bermacam-macam, bergantung dari banyaknya physical memory, seperti misalnya RAM, seperti EDA-DRAM, SD-DRAM, RD, dan RD-RAM. Memori virtual yang disimpan di swap space dan caranya memori virtual digunakan besarnya bervariasi antara beberapa megabytes sampai ratusan megabytes atau lebih, atau bahkan lebih. Beberapa sistem operasi seperti Unix menggunakan swap space sebanyak yang diperlukan. Swap space ini biasanya disimpan dalam beberapa disk yang terpisah, jadi bebannya diterima oleh sistem input-output dari paging dan swapping yang didistribusikan dari berbagai input-output device pada sistem. Perlu diperhatikan bahwa menyediakan swap space yang berlebih lebih aman daripada kekurangan swap space, karena bila kekurangan maka ada kemungkinan sistem terpaksa menghentikan sebuah proses atau bahkan membuat sistem menjadi crash. Swap space yang berlebih memang membuat disk space yang sebenarnya bisa digunakan untuk menyimpan berkas, tetapi setidaknya untuk menimbulkan resiko yang lain. Adapun lokasi swap space ada dua, di mana swap space bisa berada. Swap space bisa diletakkan pada partisi yang sama dengan sistem operasi atau pada partisi yang berbeda. Apabila swap space yang dipakai hanya berupa sebuah berkas besar di dalam sistem berkas, maka sistem berkas yang dipakai bisa digunakan untuk membuat, menamakan, dan mengalokasikan tempat swap space. Maka dari itu,
Pendekatan seperti ini mudah untuk diimplementasikan, tetapi juga tidak efisien menelusuri struktur direktori dan struktur alokasi. Disk memakan waktu dan berpotensi mengakses disk secara berlebih dari yang diperlukan. Fragmentasi eksternal bisa membuat swapping lebih lama dengan memaksakan pencarian sekaligus banyak atau multisig. Ketika sedang membaca atau menulis sebuah proses, kita bisa meningkatkan performa dengan cache informasi lokasi blok pada physical memory dan dengan menggunakan aplikasi khusus untuk mengalokasikan blok-blok yang contiguous atau tidak terputus untuk berkas swapnya. Dengan begitu, waktu tambahan untuk menelusuri struktur data file sistem yang masih tetap ada. Terakhir yaitu pengelolaan swap space. Untuk mengilustrasikan metode-metode yang digunakan untuk mengelola swap space, kita sekarang akan mengikuti evolusi dari swapping dan paging dari GNU atau Linux. GNU atau Linux dimulai dengan implementasi swapping yang menyalin seluruh proses antara daerah disk yang contiguous atau tidak terputus dan memori. Unix berevolusi menjadi kombinasi dari swapping dan paging dengan tersedianya hardware untuk paging. Ya, itulah pemaparan materi yang sempat kami sampaikan dalam video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai manajemen media penyimpanan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.